Inilah momentum sebenarnya untuk memperbaiki. Di tingkat provinsi oke, gitu, Hmm. partisipasi sudah melibatkan masyarakat sipil. Tapi di tingkat Gampong ini mulai Kira-kira apa yang Bang Sulaiman, Kak Cut lakukan ini, kira-kira memberi perubahan arah ke situ nggak? Kalau nggak kita stop aja. Eits, subscribe dulu. Kita bercerita soal Aceh 2025. Sebuah gagasan yang diinisiasi oleh Dr. Sulaiman Tripa, Dr. Emily Abdullah, Prof. KBA, Pak Dr. Mutakin dan seterusnya. Hari ini kita membahas itu dan di depan saya ini adalah bukti sebuah tradisi merayakan awal tahun dengan buku. Di sini telah hadir inisiator pertama Pak Dr. Sulaiman Tripa. Assalamualaikum Bang, sehat Bang? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat, Bang Klis. Ya. Bang, sudah Tahun ke-6 rupanya. tahun ke-6 ya. Sudah tebal kali Bang. Ya. Dan satu lagi telah di Sagodivi juga telah hadir salah seorang yang paling aktif dan juga berkontribusi terhadap beberapa tahun terhadap penulisan buku Aceh, merayakan tahun baru dengan buku. Kak Cut, apa kabar Kak Cut? Sehat Kak Cut? alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kak Cut, bisa Kak Cut lihat nih sudah Alhamdulillah. Tanpa terasa berarti boleh dihitung ya. Sekian lama sudah cukup, maksud kami produktif. ya. Dan ini semangat buat kami juga yang menulis dan juga luar biasa juga untuk editornya dan juga yang berkontribusi dalam percetakan Ya. buku ini. Kak Cut, ini kan gagasan sebuah tradisi kita bersama sebenarnya. Kita gerakkan dengan sumber daya yang ada aja. Yang pasti konsistensi ini kan tidak bisa lepas dari peranan kita semua. Ini bukan hanya Pak Sulaiman ya. Peranan Kak Cut sebagai, kalau nggak ada Kak Cut kan nggak ada juga buku ini. Kalau nggak ada Pak Sulaiman nggak ada. Kalau nggak ada kita semua nggak ada buku ini. Artinya kita mencoba mengisi Aceh dengan buku. Dan faktanya adalah sebelum COVID rupanya ini Bang ya. Ya. Jadi 2019 ini pertama ya. pertama, ya. Jadi kita mulai 2019 dengan judul Aceh 2020. Bagaimana melihat Aceh tahun 2020 dan kita rayakan pada malam tahun baru menjelang 2020 ya. Ya. Dan seterusnya. Luar Ya. biasa. Itu paling tipis karena pertama. Ya, kan? pertama ya, yang paling tebal Aceh 2021, Aceh 2022. Ini tebal kali ini. Pendidikan, ya. Pendidikan. Ini yang soal Kak Cut, ada Patologi. sini. Itu tidak sempat. Patologi sosial. Patologi 2024 Itu juga martabat politik. ya. ya, itu juga tidak sempat. Ini yang terbaru dan rencananya ini kapan kita luncurkan Bang? Itu seperti biasa kita akan duduk nanti habis salat Isya di tanggal 31 Desember. Jadi menjelang malam tahun baru, 2020. menjelang Diluncurkan. tahun Iya. baru. Iya. Oke. Jadi pertama kita ingin sebenarnya balikkan bahwa tahun baru itu bukan sekedar apa namanya ya, pertambahan angka. Jadi bukan juga hura-hura. Jadi itu tradisi antara lain yang ingin kita bangun dulu di awalnya dan alhamdulillah sudah tahun ke-6 kan. Nah, Bang, apa ini kan udah tahun ke-6. Apa yang melandasi Abang dan kawan-kawan termasuk Kak Cut juga. Kemudian yang konsisten. Iya. Konsisten melanjutkan tradisi ini. Apa yang melandasi? Pertama mungkin pemaksaan pikir. Jadi teman-teman itu kita aja Sedikit mereka dipaksa harus terpaksa menulis. Maksudnya ada kebiasaan yang ingin kita ubah, tapi mungkin kita bertemu bersilaturahmi, tapi dengan gagasan. Tanpa mengurangi makna misalnya bahwa kita ingin berefleksi terhadap perjalanan waktu dan segala macam. Makanya kita gunakan di akhir tahun miladiah itu untuk setiap menerbitkan buku, saya kira itu. Dan di buku pertama agak tipis karena memang pertama. Ya. Tapi dua buku yang agak tebal itu juga temanya agak seksi.
sumber daya alam dan pendidikan. Itu beragam masalah ya. Ya, banyak masalah berarti itu. Ya. Tapi yang jelas Ini ini tipisnya. ya. Jadi saya kira setengah kita paksa saya kira menulis. Tapi kita yakinkan di awal memang menulis ini tidak selalu dalam kondisi yang normal. Jadi memang harus dengan penuh, kadang-kadang dengan penuh keterpaksaan kan. Ini Kita tanya sama Kak Cut ya. Kita tanya sama Kak Cut. Apakah memang sebelum kita tanya apa yang Kak Cut tulis dalam Aceh 2025 ya. Tapi apakah betul sedikit terpaksa menulis Aceh berbasis pada tahun-tahun itu, Kak Cut? Ya, pertama kami sebenarnya terpanggil setelah pada saat publikasi tahun 2020 itu diundang untuk peluncuran buku dan melihat nama kami kok tidak ada. Di awal saat buku ini kan ditulis kan kami tidak tahu bahwa teman-teman itu menggagas adanya penulisan buku ini. Tapi waktu itu kami diajak ikut launching, terus melihat ini kan menarik begitu ya. Terus kemudian tahun 2021 itu bersikeras untuk kemudian ada nama di dalam itu. Ya benar. Jadi 2022 juga demikian. Jadi rasanya kalau kemudian ada pernah tahun yang absen, kami merasakan sangat menyesal begitu, menyesal sekali nama saya tidak ada dalam buku itu. Untungnya kemarin ada grup lain yang juga membuat satu buku dan itu ada di tahun 2023 grup yang KSA. ya itu dari grup KSA. Ada buku juga kita. Nah, akhirnya sedikit terobati. Tapi tahun 2000 ada yang kami tidak ada sama sekali di tahun itu merasakan bahwa yang patologi ya, yang patologi, yang politik itu karena udah masuk di KSA. Jadi yang patologi itu karena kami ingin sekali menulis tentang kekerasan pada saat itu, tentang kekerasan perempuan dan anak, sudah menulis setengah tapi kemudian ada tulisan lain yang mepet dengan dokumen pemerintah lainnya. Kami juga menulis tentang dokumen-dokumen pemerintah, akhirnya tidak tersampaikan. Nah, makanya kemarin sebenarnya kami berusaha keras walaupun sebenarnya sudah deadline. Dan, itu yang sedang dipaksa itu ya. itu memang hasil japri yang berkali-kali dari Siapa sang editor. Jadi hasil luar biasa ya sang editor, kemudian termasuk Abang Da Sulaiman Tripa itu memberikan semangat begitu. Pokoknya nulis begitu ya. Dan alhamdulillah kenapa yang lain mungkin agak kurang tebal karena tulisan kami selalu jadi waktu baca diminta dalam tor itu kan cuma 11 halaman ya, 11 sampai 13 halaman aturannya begitu. Nah, kalau kami nulis gak bisa seperti itu masih di pendahuluan. Jadi kalau udah mulai memang menulis itu enak gitu ya. Dan sama kayak misalnya kita membaca Al-Qur'an, kalau udah sering dia minta terus. Menulis juga begitu. Kalau kita udah terbiasa menulis dia minta terus begitu. Nah, apalagi misalnya ada orang ramai-ramai menulis, teman-teman yang kita kenal, nama kita nggak ada rasanya, waduh saya kok nggak ada ya. Jadi kira-kira begitulah kenapa kami terpanggil gitu. Bang Sulaiman, sebenarnya perlu dibaca siapa saja penulis dan menulis apa supaya rekan-rekan Sago TV bisa melihat judulnya apa, tentang apa, kemudian barangkali nanti kalau memang ada yang absen nggak bisa hadir di toko Bang Pon ya, samping bandar, kemudian bisa melihat ini sekilas. Iya. Jadi memang di awal itu kita undang masing-masing penulis individu. Tapi kita juga nggak melarang misalnya kalau ada di antara penulis yang ingin menulis kelompok. Tapi walaupun kelompok, kita tetap semua nama yang terlibat di penulis itu kita tampilkan di cover ya. Bagian Walaupun dia penulis kedua. Iya, untuk saya kira untuk menghargai posisi masing-masing penulis. Nah, ini sebenarnya ada 15 tulisan. Jadi yang bercerita tentang berbagai hal yang terkait dengan organisasi masyarakat sipil.
atau CSO. Kenapa CSO itu penting? Karena pengalaman kita di Aceh itu syarat saya kira dengan berbagai peran di CSO. Ya. Ada beberapa yang dulu sebenarnya kita undang. Di Aceh itu ada 2 peneliti CSO pada tingkat disertasi itu, Pak Afrizal Cutra dan Daniel. Pak Daniel Takwadin. Tapi Pak Daniel udah kita rayu belum nulis. Karena Sibuk kali dia. kita harus pahami beliau sekretaris KNPI, Iya, mungkin iya, kesibukannya luar biasa. Kan? Supaya ini nonton nanti. Ya, mudah-mudahan beliau juga nonton. Kan? Jadi beliau berdua itu sebenarnya kita kepingin dari awal jadi editor tamu. Ya. Ini. Tapi Pak Afrizal Cutra juga kesibukannya luar biasa saya kira dengan wakil dekan 1 di PISIP UTU saya kira. Ya. Nah, kemarin khusus untuk Bang Afrizal Cutra kita paksa beliau untuk nulis sejarah. Di porsi sejarah untuk kita tahu misalnya gimana ininya. Kalau yang lain misalnya Prof. Saiful Akmal itu menulis tentang bagaimana konfigurasi politik Aceh terkait dengan Peranan CSO. OMS. Kemudian Prof. Kamaruzzaman Busamam Ahmad itu melihat dari perspektif sosial antropologi, itu juga sangat menarik saya kira. Ya. Kemudian ada Pak Sahlan Hanafiah dan Muhammad Yunus Ahmad. Ini saya tidak tahu. Itu satu Kayaknya kampung beliau- mereka tuh nulisnya. Iya. Tapi Pak Sahlan kayaknya beliau masih di Helsinki kayaknya. Iya. Jadi beliau itu menulis ada perkembangan yang menarik itu dari kelompok-kelompok ini. Dari dulu kelompok diskusi yang sangat terkenal dari sipil, ini bergerak sebagiannya ke politik. Itu ditulis Oke. dengan berbagai varian saya kira. Ya. Kemudian ada Pak Alfian itu juga kita paksa sedikit. Pak Alfian Mata. Alfian Mata. Keren. Jadi kenapa ininya? Karena beliau sebenarnya di akhir-akhir itu kesibukannya juga luar biasa. Betul. Jadi saya bilang kalau Pak Alfian tidak ada di buku ini karena tulisannya sudah mulai, nah itu gagal buku kami nanti. Ya. Jadi beliau menggarap. Kemudian alhamdulillah ada satu aktivis yang sekarang juga jadi politisi, Pak Juanda Jamal. Oke. Itu saya Itu kira konsisten ya beliau. konsisten di Setiap tahun beliau. semua buku Ya. beliau itu ada menulis. Ya. Nah ini satu potret saya kira Ya. aktivis politisi itu yang sangat menarik saya kira bagi kita. Kemudian ada Direktur Lakasvia Pak Halik Pak ya. Halik. Ya. Itu beliau menulis tentang masa-masa panceklik masyarakat sipil. Nah, Bu Cut Asmaul Husna, beliau menulis dengan Bu Tasmiati Emsa, Apa judulnya? itu Wakil menulis perempuan, tentang partisipasi masyarakat sipil Itu dalam kita- penyelenggaraan Itu kita bahas pemerintahan. nanti. Oke. Karena oke. beliau selama ini pengalaman di situ banyak. Betul. Jadi kaya sekali beliau pengalaman mendampingi pemerintah-pemerintah kabupaten kota. Kemudian ada Arizul yang menulis tentang peran CSO. Kemudian ada akademisi Universitas Muhammadiyah Pak Taufik Arahim menulis tentang peran dan strategi OMS. Udah lama beliau menulis ya. Iya. Ada 3 tema yang agak khusus. 4 tema itu yang agak khusus menurut editor di rapat-rapat kita terakhir kemarin. Pak Dr. Muhammad Haikal Daudi itu wakil dekan 3 Fakultas Hukum Muhammadiyah itu menulis tentang khusus melihat domain syariat Islam dilihat dengan keberadaan masyarakat sipil. Kemudian ada Fazil, Reza Indria dan Rizky K, ini dari PISIP UIN. Ini menulis yang sangat menarik tentang gerakan ketidakadilan dalam konteks gerakan perempuan. Kemudian ada Mahmudi Hanafiah, ini Al-Aziziyah, Universitas Al-Aziziyah Birin. Beliau menulis tentang konteks peran agama. Yang terakhir yang sangat khas saya kira itu dari Dr. Miswari yang menulis tentang proses kaderisasi PI, itu juga sangat menarik. Jadi khusus PI beliau. PI Dan sepertinya Miswari ini selalu konsisten. selalu juga konsisten. Selalu juga, ya.
Jadi itu kurang lebih 15 tulisan yang masuk hari ini di buku ini, dan saya kira variasinya itu nampak dan menarik, benang merahnya jauh lebih mudah dibandingkan misalnya beberapa buku yang sebelumnya, saya kira. Nah, hari ini sebenarnya ada Pak Dr. Muhammad Adli Abdullah. Cuman beliau kondisi agak kurang sehat. Ya. Jadi kita Masuk yang rumah tampil. sakit. Masuk rumah sakit. Ya, dirawat. Dan dirahasiakan di mana gawat kali. Itu saya kira gambarannya, Pak Muklis. Oke, makasih Bang Sulaiman. Kemudian Kak Cut, Ya. kita masuk ke dalam sedikit. Sesungguhnya terawangan Kak Cut soal tantangan masyarakat sipil Aceh 2025, apa yang kemudian Kak Cut tulis di buku ini? Bisa tidak dijelaskan poin-poin penting? Oke, baik. Karena ini adalah terkait dengan masyarakat sipil, kami menulis tentang peran partisipasi masyarakat sipil dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh. Awalnya sebenarnya tulisan ini udah selesai di bulan 11. Kita biasanya kan permintaannya itu di bulan 10 karena nanti masuk DAMI dan yang lain gitu ya. Tapi waktu itu tulisannya partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan Aceh, dan kalau dalam pembangunan Aceh kan terlalu luas begitu ya. Kemudian kami masyarakat sipil sedang mendorong bersama dengan ada program skala, dan juga ada juga beberapa yang misalnya keterlibatan kita sudah mulai diajak dalam penyusunan perencanaan penganggaran daerah begitu ya. Lalu kemudian tertarik, pemerintah Indonesia itu mengeluarkan PP 47 ya tahun 2000, PP 45 tahun 2017 terkait dengan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Nah, kemudian mencoba mencari begitu. Pernah nggak ditulis sama orang tentang partisipasi masyarakat sipil dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh? Ketika di search di Google itu tidak ada yang secara spesifik menulis begitu. Maka kemudian pemerintah daerah kami terjemahkan ke pemerintah Aceh. Nah, sehingga kemudian apa sih yang menjadi landasannya, ini menarik kemudian kita angkat begitu. Ditambah dengan teori yang kita gunakan itu adalah teori seri Einstein. Seri mengatakan bahwa tingkat partisipasi itu mulai dari manipulatif sampai pada tingkat citizen control. Jadi kontrol warga. Nah, sejauh ini kita melihat bahwa apakah masyarakat sipil di Aceh itu sudah berperan mulai dari tingkat sejauh mana perannya? Apakah hanya manipulatif atau sudah pada tahap citizen control atau masyarakat melakukan pengawasan begitu ya. Dan itu kemudian menjadi menarik bagi kami karena kenapa? Karena ini bisa mendorong lahirnya kanun sebenarnya begitu dengan adanya ini. Oleh karena itu kami menulis, kami diskusi dengan Kak Tasmia, ini kita tulis ke penyelenggaraan pemerintahan Aceh begitu. Beliau sepakat dan kami juga awalnya menulis juga polisi brief untuk kepentingannya Pergub Peraturan Gubernur terkait dengan peran masyarakat dalam pembangunan Aceh. Dan alhamdulillah Pergub itu sekarang sudah berproses. Hanya tinggal tunggu tanda tangan begitu ya. Kami menulis panjang tentang polisi brief itu yang melihat aspek dari sosiologi, dari filosofis, sosiologis, kemudian juga aspek yuridisnya. Nah, ternyata polisi brief itu kan nggak panjang dia, cuma 3 halaman yang diperlukan. Nah, sementara kami menulisnya itu sangat teoritis, ditambah dengan juga beberapa hal yang terkait dengan aspek-aspek itu. Kami melihat bahwa kenapa penting diangkat dari segi aspek filosofis misalnya. Kalau kita lihat kan partisipasi itu adalah hak asasi manusia. Nah, karena itu berperan itu adalah bahagian kewajiban kita melaksanakan hak begitu ya. Kalau kita ada hak, jadi juga ada kewajibannya. Begitu. Kemudian berikutnya ada nilai-nilai dari partisipasi maupun nilai transparansi. Kalau
partisipasi ini kalau pemerintah melakukan transparansi, kemudian ada tanggung jawab atau kemudian ada akuntabilitas, maka nilai partisipasi itu akan dia semakin bagus. Kalau semakin bagus, maka nilai terhadap pembangunannya semakin baik begitu. Ya. Nah, jadi itu kenapa kemudian kami menarik mengambil dari sisi berbagai aspek. Lalu kalau kita lihat dari sosiologi, dari fisiologis juga kalau kita lihat hubungkan dengan Aceh, Aceh kan sebenarnya dari dulu gotong royong. Ya kan? Tapi nilai gotong royong itu sekarang memudar begitu. Orang lebih suka Instan. membayar orang atau mengasih uang kopi ketimbang dia ikut. Padahal masyarakat umum lebih suka dia ikut ketimbang dia kasih kopi begitu. Ya kan? Jadi kalau kita lihat mulai dari kampung, kalau misalnya hasil FGD kami beberapa kali seringkali di tingkat provinsi oke, gitu partisipasi sudah melibatkan masyarakat sipil. Tapi di tingkat kampung ini mulai memudar gitu. Rasa gotong Sudah royong. terbalik berarti ya. Iya, jadi Kalau dulu di kampung partisipasinya. betul. Kalau lihat pengaruh konflik dan tsunami itu dua hal yang berpengaruh besar soal partisipasi atau nilai. Kalau bahasa lain sebenarnya kan gotong royong ya, ikut serta ya gitu, ikut serta rame-rame kan begitu ya, ikut serta rame-rame begitu. Nah, jadi kalau kita lihat kenapa ini penting dalam penyelenggaraan pemerintah baik. Sebenarnya kalau kita mau angkat dari kampung, kemudian dari sampai kepada kabupaten dan juga provinsi. Tapi luas sekali begitu. Ya kan, luas sekali. Dan kami harus harus satu buku itu. Nanti kami akan susun lagi sama Mas Le. Kajut, tapi ada enggak Khusus Kajut? itu. Ada enggak Aceh 2025 sebagai tantangan masyarakat sipil? Kami kan dengan keterpilihan Mualim, Difat, kemudian kita hubungkan dengan eksistensi CSU, LSM yang sudah sangat membumi di Aceh. Iya. Apakah benar tahun 2025 itu sebagai tantangan bagi masyarakat sipil misalnya? Sebenarnya kalau kita lihat kan beberapa unsur itu sudah mulai diajak gitu ya. Misalnya akademisi begitu, kemudian perempuan, kemudian media dan yang lain. Tetapi memang tidak semuanya, jadi belum betul-betul inklusif begitu. Bahwa kan kalau kita lihat di Aceh ini kan ada berbagai macam latar belakang ras, suku, agama, disabilitas, kelompok rentan dan yang lain. Tantangannya apakah kemudian teman-teman pimpinan pemerintahan baru, kami bilang teman-teman Beda bahasanya. merasa bahwa bukan hanya golongan yang selama inilah yang bersama mereka ya gitu. Tapi kita semua itu perlu dilibatkan secara inklusi begitu. Jadi secara inklusi, dan inklusi itu dipahami bukan hanya misalkan yang kelompok rentan atau itu, tapi inklusi sosial, ya kan. Nah ini yang kemudian itu yang kita dorong sebenarnya. Juga apa yang kami tulis di dalam ini juga bahagian dari situ, bahwa tantangan ke depan bagaimana seluruh masyarakat itu didorong untuk terlibat bukan hanya pada tahap penyusunan perencanaan, tetapi juga ketika ada warga yang melakukan pengawasan, itu juga diberikan ruang gitu. Jangan sampai misalnya dikritik tentang anggaran ini pula dianggap tidak bersatu gitu ya. Jadi ada teman-teman sipil misalnya ketika memberikan kritikan tentu itu untuk membangun lebih baik gitu. Ketika nilai partisipasi itu mulai muncul berarti mereka aware terhadap pembangunan. Nah, itu yang kemudian yang dilakukan oleh beberapa teman-teman sipil yang konsisten terhadap situ. Misalnya Alfian bersama teman-temannya yang lain, Askalani dengan geraknya bersama-sama yang lain, kan seringkali mereka melihat pada porsi anggaran, melihat pada, dan itu adalah citizen control. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari teorinya seri, maka ini udah partisipasi udah tingkat tinggi di Aceh begitu. Hanya saja memang belum semuanya itu terlibat, termasuk yang kelompok di dalam yang disebut dengan inklusi sosial gitu. Oke, makasih Kak Cut. Pak Sulaiman, apakah kira-kira apa yang disampaikan oleh Kak Cut tadi soal citizen control, kemudian keterlibatan masyarakat dalam banyak hal juga, apakah dalam buku ini dibahas
tentang bagaimana keterlibatan masyarakat sipil untuk terlibat dalam sebagai kontrol pemerintah atau masyarakat misalnya. Ya. Waktu kita diskusikan judul ini, tantangan masyarakat sipil itu sebenarnya yang pertama karena kita lihat dari benang merah tulisan yang masuk. Oke. Jadi secara konsep disediakan, kemudian realitas juga digambarkan. Gimana misalnya perkembangan yang terjadi di masing-masing. Karena kan masyarakat sipil ini juga selama ini juga sebenarnya bukan terkotak, tapi menurut profesi tadi, menurut bidang. Spesialisasi, ya bidang. Jadi mereka bergerak di antara bidang, tapi saya yakin mereka punya koordinasi, punya komunikasi yang baik. Kemudian yang kedua, kalau dilihat dari potret yang terkumpul di sini itu nyaris saya kira dari sejumlah unsur penting itu hadir di buku, menulis. Walaupun misalnya secara khusus, misalnya Pak Alfian misalnya tidak secara khusus menyentuh khusus tentang korupsi misalnya, tapi menyentuh tentang beberapa hal yang terkait transparansi dan segala macam. Dan tadi di tulisan Bu Cu saya kira kan juga sangat penting bagaimana partisipasi publik itu harus dijamin ininya. Tapi kalau misalnya Pak Juanda menulis peran OMS dalam transformasi perjuangan Aceh. Iya. Beliau saya kira perspektif orang dalam. Ya. Dan sangat menarik saya kira tulisan beliau itu menyentuh karena kita sudah masuk ke tahun 21 saya kira. Perdamaian. Kekuasaan. Kekuasaan pasca damai. Kekuasaan kita. Jadi bisa enggak? Ya, ini pertanyaan-pertanyaan beliau di buku ini. Jadi apa pertanyaan? Yang diingatkan oleh Pak Juanda itu inilah momentum sebenarnya untuk memperbaiki keadaan. Oke. Berarti beliau sadar juga terhadap beberapa kelemahan kita. Iya, ditulis dan itu saya kira sangat penting untuk mengukur. Jadi ketika bergerak ke depan saya kira tetap berdasarkan apa yang ingin kita capai dengan perspektif orang dalam yang tadi itu saya kira sangat menarik dan strategis saya kira. Ya. Kemudian kalau Muhammad Haikal menyangkut dengan cara Islam syariat, beliau mungkin agak lebih khusus melihat. Itu juga sama sebenarnya pertanyaan kan di syariat. Jadi beberapa hal yang hakiki dipertanyakan itu juga harus mendapat respon saya kira nanti. Oke. Kemudian Pak Sulaiman, bagaimana kemudian memetakan atau membuat bagian-bagian supaya tulisan ini menjadi enak dibaca? Kemarin itu ketika kita diskusikan, yang pertama kita dudukkan tulisan-tulisan yang berbasis konsep itu kita tempatkan di awal. Tapi ada tulisan di lapis kedua itu yang mulai menyasar bagaimana operasionalisasi. Yang ketiga, tulisan-tulisan yang spesifik menyentuh bidang-bidang tertentu. Jadi 3 lapis itu kemarin yang cara kita ambil untuk menyusun susunan dari 15 artikel untuk menjadi 15 bab. Saya kira buku ini. Nah untuk ke depan, ya bocor sedikit. Kita diskusikan nanti biasanya di peluncuran buku. Ya. Biasanya setelah peluncuran buku ada kita duduk sebentar untuk menentukan tema 2026 itu apa. Ya. Tapi memang ke depan baiknya penulis juga harus berganti ya, jangan sebagian, tapi beberapa memang konsisten ya. Pak Juanda misalnya, Miswari, Prof. BA konsisten juga rupanya. Iya, sebenarnya nggak masalah. Tapi yang bermasalah adalah keterlibatan. Enggak menulis yang masalah. Keterlibatan sebanyak mungkin orang. Itu sangat penting. Betul. Walaupun mungkin kalau banyak orang nanti halaman kita batasi. Oke. Ada variasi tulisan yang lebih banyak. Ya. Itu akan menarik saya kira. Oke. Apalagi misalnya kan isu yang naik misalnya dalam akhir tahun ini,
Itu tentang undang-undang KKR terutama. Ya, Masuk tentang sini? konflik berarti. Bukan, Oh, ya. Konflik ada dan kemungkinan, penyelesaiannya, tapi ya. kan tetap nanti dibahas Ya. ketika peluncuran buku. Berarti konflik dan dilakukan. penyelesaiannya mungkin ya. Hmm. Konflik dan penyelesaiannya lebih ke transformasi Aceh mungkin Ya. ke depan. Konflik dan penyelesaiannya terus mungkin bisa Hmm. transformasi Aceh jadi lebih ke pemetaan Aceh baru seperti apa begitu. Ya. Ya. Oke, tapi sebenarnya kalau kita lihat tadi kalau Bang Sulaiman menyebut Juanda Jamal sebagai bagian daripada orang dalam, Kak Cu juga orang dalam. Memang kita nggak bisa deteksi aja. Kita kepinginnya itu para aktor seperti Juanda, kita harapkan lebih banyak Ya. yang bisa mengungkapkan perspektif apa yang dilakukan, bagaimana mengevaluasi, sehingga kita misalnya ketika melihat pemerintah, oh rupanya ini yang dilakukan dan ini jalan yang disediakan untuk melakukan evaluasi. Dan itu sangat menarik saya kira. Jadi orang-orang seperti Juanda, orang seperti Bu Cud Asmaul Husna, saya kira harus lebih banyak yang menulis perspektif dan tahu kondisi. Ya, itu harus lebih banyak. Saya Tahu kira. suasana kebatinan di lapangan. Tapi kemudian Kak Cu kan sudah lihat dari sekilas. Ya. Sebenarnya apakah realitas apa yang disampaikan oleh Bang Sulaiman tadi itu memang aktualnya memang seperti itu? Iya, apa namanya ya, kalau apa yang tadi disampaikan terkait juga dengan apa yang dituliskan, kalau kita lihat memang orang-orang yang menulis ini orang-orang yang mau berpikir bagaimana semua komponen itu bisa bergerak. Gitu, itu satu. Yang kedua, ini kan kalau kemarin orang masih ini siapa ya yang akan ke depan begitu ya. Tapi dengan terjawabnya hari ini ke depan, dengan ada teman-teman ke depan, kalau dulu kan konsepnya adalah cuma 3 yudikatif, kemudian eksekutif dan legislatif yang bergerak. Tetapi bagaimana teman-teman ini CSO, termasuk masyarakat. kami yang dianggap orang dalam ini, padahal nggak dalam-dalam kali juga, gitu kan. Itu bisa melibatkan banyak orang begitu, banyak komponen. Jadi bahwa Aceh ini itu luas dan jumlah penduduknya juga sekarang lebih bertambah kalau kita lihat dari demografi. Sayangnya memang dalam buku ini tidak terlalu banyak menulis partisipasi perempuan. Karena dulu dan perempuan juga nggak banyak iya, nulis ini. Itu nggak ada Kak Cu, sebenarnya Rizky penulis, Kar, ya. iya itu Ada dia Kika, Geger. gitu. Mungkin itu juga yang mendasari kenapa saat deadline beberapa menit lagi diterima begitu. Ini Dan buku ini akan menjadi bahaya ketika tidak ada Kak Cu dan Kika. Ini bahaya nih apa? Buku ini buku laki-laki semua. Nah, itu yang sering juga diprotes ya kan. Padahal ini si Gitu. Rehal misalnya, Bu Rehal. Bu Iya. Dir kita, Bu Rehal misalnya. Itu udah kita ajak berkali-kali. Dan- Kemarin jumpa Tapi di bawah. kemarin jumpa itu dulu yang disampaikan. Dan dia punya pengalaman lebih banyak juga, terutama misalkan dalam hal peran terhadap pemberdayaan masyarakat di pesisir kan, di pedalaman. Ya, Itu kan tantangan besar Betul. sebenarnya bagaimana memberdayakan masyarakat di pedalaman. Kita tunggu tulis berikutnya. Ya. Ya kan? Ada banyak juga yang misalkan kayak tadi kami sampaikan bahwa ada banyak soal hal yang lama gitu yang sudah hilang. Ini juga perlu kita tulis soal budaya ya. Kita belum angkat juga soal budaya yang hilang, yang dulunya menjadi kebiasaan yang baik buat masyarakat Aceh begitu, terutama ketika keikutsertaan ya. Cara keikutsertaan itu kan mulai dari nilai perjuangan zaman dulu, sejak misalkan kita bersama-sama untuk masa penjajahan ya, masa penjajahan, lalu kemerdekaan Indonesia, lalu kemudian sekarang gitu. Siapa saja sih kelompok yang paling dominan misalnya. Nah, ini kan masih banyak buku yang bisa kita tulis. Dan di dalam ini ada sejarah yang memang, tapi sejarah yang ditulis oleh Bang Afrizal kan belum menyasar pada tingkat sejarah yang lama begitu ya. Nah, mulai kapan sih sebenarnya
orang Aceh itu udah sering terlibat di semua tempat begitu. Kemudian terakhir bagaimana ke depan dengan tantangan yang ada, Ya. jumlah demografi yang semakin bertambah, kemudian dengan dunia global dan teknologi yang Ya. semakin canggih, seperti apa Ya. partisipasi? Jangan sampai nanti gotong royongnya juga di Ya. internet begitu ya. Acut, ada pertanyaan penting ini. Biasa, Ada pertanyaan buku penting. juga Ini kan nggak kita dicetak. sudah berbagai isu sudah kita kupas dalam berbagai tahun ya. Ya. Misalnya mulai dari Aceh 2020 kita bahas isu pembangunan sampai dengan Aceh 2025 isu membahas tantangan masyarakat sipil. Apa kritikan terhadap gagasan ini? Sebenarnya kalau kami nggak ada yang dikritik karena Harus ini ada, apresiasi begitu ya. Hanya saja memang perlu menambah penulis gitu, dan kemudian perlu disosialisasi karena ada banyak orang ingin menulis dan bergabung tapi mereka tidak tahu begitu. Jadi kayaknya memang dari awal tornya itu harus kita lempar kemana saja begitu. Dan masa misalnya kan selama ini beliau sudah membantu sangat, Abang dan Sulaiman sudah membantu luar biasa menulis Tor setiap minggu, tapi kan itu kepada yang sudah tradisi menulis begitu. Dan kalau Tor itu bisa diperluas ke grup-grup, bahwa kita membuka peluang untuk teman-teman mengundang mungkin lebih banyak termasuk kepada dunia kampus. Hanya saja nanti barangkali semakin banyak menulis, apakah kita bisa bagi ke dalam 2-3 buku begitu. Jadi bukan halamannya yang barangkali nanti dikurangi, tapi dibiarkan halamannya, karena kadang-kadang menulis 3 halaman kayak jurnal begitu ya. Belum selesai menulis pendahuluan sudah teori, sudah penutup begitu, dan orang bacanya kok begini saja begitu ya. Kan, tapi menulis terlalu banyak juga kayak satu buku begitu ya. Barangkali nanti mungkin bisa dibagi kayak gitu. Jadi semakin gak apa-apa, semakin banyak orang yang menulis, tetapi nanti barangkali kita bisa bagikan gitu. Yang tadi itu mungkin boleh dikatakan, oh ini Aceh 2025 seri A gitu, menulis tentang konsep, Aceh 2025 seri B misalnya, 2026 nanti ya, 2026 seri B misalnya tentang apa, sampai sehingga kan kalau kita lihat dalam konsep perbaikan itu ada yang masalah, menyelesaikan masalah sampai solusi terhadap itu begitu, mungkin juga bisa di Baik, Acut. Pak Sulaiman, dari sisi substansi, apa yang kemudian perlu dikritik, Pak Sulaiman? Kita punya mimpi suatu saat buku-buku yang diterbitkan itu punya review yang standar. Nah, selama ini itu belum jalan. Tahun ini sebenarnya. Kenapa? Pertama, keterbatasan tulisan. Jadi yang kedua dikirim deadline. Itulah yang kedua itu dikirim menjelang tenggat. Jadi nggak sempat kita lakukan review. Karena biasanya review itu kita akan kembalikan ke penulis kalau ada masukan-masukan lebih awal. Jadi kita sempurnakan itu di awal. Nah, itu yang mimpi kita itu yang belum jalan selama ini. Jadi buku ke depan itu kita berharap proses review itu jalan, walaupun bukan seperti review yang sangat ketat kayak jurnal. Tapi paling tidak ada proses pembacaan di awal untuk mengkritisi dari awal kira-kira masukan apa yang memungkinkan dimasukkan, apa yang mesti dikurangi, gitu-gitu nanti masukannya. Saya kira itu yang belum jalan, Pak Mukhlis. Kemudian Pak Sulaiman, esensi dari karya, dari buku, dari artikel, dari apapun kan untuk kemaslahatan. Terutama juga dapat merubah kebijakan sebenarnya ya, dapat memberi manfaat yang lebih luas untuk masyarakat. Kira-kira apa yang Bang Sulaiman, Kak Cut lakukan ini, kira-kira memberi perubahan arah ke situ enggak? Kalau enggak kita stop aja. Saya yakin ada. Jadi tetap misalnya masukan buku yang nanti kita luncurkan 31 itu, misalnya lah, jangankan lokal, saya kira aktor-aktor nasional itu akan melihat ini. Biasanya kan pengalaman kita setiap tahun itu, ada saja orang nasional itu yang membawa buku kita bawa pulang ke sana. Oke, Kak Cut.
Ya, buku tetap menjadi penting ya, meskipun sekarang ada teknologi yang membaca cepat gitu, tetapi buku itu bukti gitu, bukti dan lebih mudah orang melihat membaca buku dan dia waktunya bisa lama, begitu. Kalau kita mengandalkan lewat teknologi, dia kadang-kadang terhapus oleh zaman, tapi buku tidak akan terhapus oleh zaman. Kita coba baca, buka gitu kan, search gitu tulisan-tulisan kita yang sudah lama. Misalnya kami search aja ketika kami ditangkap dulu. Gitu kan. Jadi berita kami pernah ditangkap dulu gitu, kami search balik gitu supaya itu bisa ditulis dengan sejarah, itu sudah tidak ada begitu. Jadi padahal itu sejarah kehidupan penting buat kami karena tidur di Prodio ya kan. Gitu. Tapi tidak ada lagi. Coba waktu itu misalnya kami tulis dalam buku dan itu adalah waktu itu sudah ada Bandar Publishing, tentu kami bisa lihat, oh iya kami pernah ditangkap dan itu, dan sekarang cuma bisa cerita di YouTube, dan barangkali YouTube juga tidak lama dia masanya. Orang kan semakin banyak yang nonton, dia semakin memang berputar. Tapi seiring orang tidak berputar, itu sudah tidak muncul lagi. Begitu juga dengan e-book misalnya. Jadi semakin orang banyak baca, orang sungai cari. Tapi kalau buku, orang selalu ada bukti, ada sejarah. Sepanjang kita tidak dimakan rayap. Gitu. Bang Sulaiman, buku ini kan akan dibagi terutama untuk penulis ya, Iya. yang hadir pada malam tahun baru. Nah, terakhir Bang Sulaiman, apa namanya pandangan atau kata akhir untuk gagasan dan buku Aceh 2025? Sebagai sebuah karya, saya kira ada yang keras, mungkin ada yang gagasan yang mungkin agak adaptif. Saya kira itu biasa dalam proses berkarya. Jadi siapapun, kami berharap siapapun itu tetap paling tidak melihat ini sebagai salah satu pikiran. Mudah-mudahan, saya yakin ada bagian-bagian tertentu yang mungkin bisa dijadikan sebagai dasar dalam pembangunan, saya kira. Oke, Kak Cut, terakhir. Iya, ini adalah isi pikiran ya yang dituangkan oleh orang-orang yang punya keinginan bagaimana ini bisa dibaca oleh orang dan itu menjadi perubahan bagi yang untuk pemerintah kalau ini melihat dasar kebijakan untuk kebijakan, dan bagi masyarakat ini adalah sebagai bacaan menjadi referensi dan pedoman barangkali itu dimanapun siapapun yang kemudian ini dijadikan sebagai referensi. Oke, makasih Kak Cut, makasih Pak Sulaiman atas gagasannya dan makasih. Makasih Jadi banyak. rekan Soko TV, kembali kami sampaikan bahwa gagasan yang diinisiasi oleh semua kita yang terlibat dalam penulisan, dalam editorial, kemudian juga dalam acara-acara yang kita lakukan, ini adalah bagian daripada kecintaan kita terhadap pengetahuan, kemudian bagaimana membangun ekosistem perkawanan yang produktif, yang memiliki dampak untuk masyarakat kita. Saya pikir kalau memang Anda mau melihat peluncuran bukunya, silakan berkunjung pada malam tahun baru di Lam Gugup, Banda Aceh. Oke, makasih Kak Cut. Di kafe. Terima Di kasih kafe banyak. ANR. Lam Gugup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.